Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum kelima pada episode kedua, di mana pada kajian kelima tersebut kita melakukan kajian tentang ikhtiar kita mengenai eksistensi Allah dari kajian tasawuf lil alamin ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta termasuk bumi yang kita pijai ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah sehingga tetap tenang berjalan di atas syiratal mustaqim dengan harapan kelak saat kita kembali menghadap kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Pada kajian kita yang lalu, kita telah membahas kajian ketauhidan yang mendalam tentang eksistensi Allah dengan tema irrelevant question terkait dengan redaksi di mana Allah. Dan pada kajian kali ini kita akan melanjutkan progresnya, yaitu mengkaji aspek kedua dari eksistensi Allah tersebut, yaitu apa wujud Allah. Ada ribuan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ketauhidan. Ayat-ayat yang menginformasikan tentang eksistensi Allah, di mana Allah sendiri yang mengenalkan zatnya kepada kita hambanya. Dengan banyaknya ayat-ayat tentang eksistensi Allah dalam Al-Quran, menjadi sangat tidak mungkin bagi kita untuk dapat membahasnya dalam satu kajian. Oleh karenanya kita membagi kajian ini menjadi beberapa tema, dan dengan pembagian ini kita berharap kajian yang kita lakukan lebih mudah untuk dipahami. Dan juga tentunya pembagian kajian ini bukan bertujuan untuk mengkotak-kotakkan eksistensi Allah yang ahad. Hal ini lebih dikarenakan keterbatasan ruang yang tersedia serta keterbatasan kemampuan kita dalam menjelaskan dan memahami, sehingga kita butuh waktu dan ruang yang bersambung dan pemaparan yang parsial untuk mendapatkan detail-detail dari hikmah ayat-ayat yang menceritakan tentang eksistensi Allah. Dan dari kajian yang parsial tersebut nantinya kita dapat membangun sebuah kesimpulan yang holistik tentang eksistensi Allah tersebut dan hubungannya dengan makhluk ciptaannya. Sahabat ulul albab sekalian, pada kajian kita yang lalu kita telah mencoba menjawab tentang pertanyaan di mana Allah, di mana kita telah memperoleh 3 kesimpulan. Dan pada kajian kali ini saya ingin mengulang kesimpulan itu untuk menyambungkannya dengan tema kajian kita kali ini, sehingga kita mendapatkan runtutan pembahasannya. Kesimpulan yang pertama adalah di manakah Allah? Jawabannya, Allah tidak di mana-mana, sekaligus Allah ada di mana-mana. Tidak di mana-mana dalam arti Allah itu tidak dalam ruang. Kalau Allah ada di dalam ruang, jadinya Allah akan bisa di sini, di sana, di situ, nun jauh di sana, dekat dan seterusnya. Kalau Allah ada di situ, maka di sini tidak ada. Ini menjadi tidak relevan. Dan kemudian Allah sekaligus ada di mana-mana. Maksudnya itu adalah Allah meliputi segala sesuatu. Nah, di sini diliputinya, di sana diliputinya, dan semua diliputi oleh Allah. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, baik di dalam ruang maupun di luar ruang. Inilah kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan kedua adalah Allah itu maha meliputi. Itu artinya bahwa Allah tidak di dalam ruang, justru ruangan itulah yang berada di dalam Allah. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa Allah itu ada di jagat raya. Itu adalah salah besar. Justru jagat raya itulah yang berada di dalam Allah. Jadi Allah meliputi jagat raya itu. Kemudian ada lagi yang berpendapat Allah ada di surga. Itu juga salah, karena surga itu adalah makhluk yang semula tidak ada lalu diciptakan oleh Allah. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dengan demikian Allah meliputinya. Tak terkecuali surga juga diliputi oleh Allah. Surga berada di dalam Allah. Kemudian juga pendapat Allah ada di akhirat.
Ini juga tentunya salah, karena akhiratnya juga makhluk yang Allah ciptakan, sehingga akhirat pun di dalam Allah. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang jarak. Berapa jarak antara Allah dan makhluknya? Kita mengacu kepada ayat Al-Quran, yaitu Allah lebih dekat daripada urat lehermu, lebih dekat dari sesuatu yang tidak ada jaraknya, di mana urat leher itu berada di dalam diri kita yang tidak berjarak dengan kita, dan Allah lebih dekat lagi. Jadi inilah 3 kesimpulan yang kita dapatkan pada kajian kita pada episode sebelumnya, di mana bahwa Allah itu meliputi segalanya. Dia Allah tidak di mana-mana, sekaligus ada di mana-mana. Allah tidak ada di dalam makhluk, justru makhluk itulah yang berada di dalam Allah, dan Allah itu lebih dekat dari yang tidak berjarak dengan diri kita, yaitu urat leher. Itu tadi kesimpulan yang ditinjau dari sisi dimensi ruang, di manakah Allah menunjukkan ruang, dan kita telah mendapatkan 3 kesimpulan di atas. Selanjutnya saya ingin mengajak untuk progres lagi, yaitu mengkaji dari sisi yang lain, yaitu keterkaitan Allah dengan kita dari sisi atau aspek materi dan energi, yang berangkat dari satu pertanyaan, yaitu apakah wujud Allah itu? Apakah Allah itu wujud? Jawabannya tentu saja iya, karena kalau tidak ada wujud maka tidak ada. Kalau kita belajar tentang sifat 20, maka wujud adalah salah satu sifat Allah yang pertama. Wujud adalah sifat mutlak Allah yang pertama. Jadi Allah itu berwujud. Kemudian apa wujudnya? Itulah yang akan kita kaji di sini. Dengan apa? Tentunya ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kita tidak boleh mengkaji ini dengan selain ayat Al-Quran, atau mencari-cari sendiri, bisa kemana-mana nanti kesimpulannya. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Tentunya Allah sendiri. Maka dari itu ada banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah mengenalkan eksistensinya kepada kita. Dalam ribuan ayat Allah mengenalkan dirinya. Kalau kita hanya mengkaji satu ayat, maka itu artinya kita mengenal sebagian, dan ini bukanlah cara yang tepat untuk mengenal Allah. Membaca 100 ayat itu lebih baik, tetapi 1000 ayat bertambah baik, dan seterusnya. Namun dengan membaca semua ayat tentang Allah, maka kepahaman kita akan semakin holistik tentang eksistensi Allah itu sendiri. Allah itu berwujud. Lantas bagaimana wujud Allah itu? Allah menjelaskannya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Pada ayat ini Allah mengawali dengan kata huwa. Ini menegaskan bahwa ayat ini secara langsung menunjuk kepada diri Allah. Kemudian terkait wujudnya, Allah menjelaskan bahwa dialah yang maha zahir dan yang maha batin. Ini menunjukkan bahwa wujud Allah itu zahir dan batin. Allah itu maha zahir dan maha batin. Zahir berarti lahiriah atau kelihatan, batin adalah tidak terlihat. Kalau di dalam ilmu fisika disebut dengan materi dan energi. Materi itu adalah benda-benda, dan setiap benda mengandung energi yang tak kelihatan. Ada materi, ada non materi, ada kualitas, ada kuantitas. Bagaimana kita membuktikan bahwa di dalam sebuah benda mengandung energi yang tak terlihat? Contoh, jika air kita panaskan maka akan menghasilkan uap dan panas. Uap yang dihasilkan bersifat materi, dan panas yang dihasilkan bersifat energi. Uapnya masih bisa kita lihat, tapi panasnya tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Di dalam ilmu fisika modern ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa materi bisa diubah menjadi energi, dan energi dikristalkan bisa diubah menjadi materi. Ini ditemukan oleh Albert Einstein yang dirumuskan menjadi E sama dengan M kali C kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, dan C adalah kecepatan cahaya. Air itu mengandung H2O, dua unsur yang tak terlihat, H dan O. Kedua unsur inilah yang membentuk materi air, dan di dalam inti atom hidrogen dan oksigen tersimpan energi yang sangat kuat, baik hidrogen maupun oksigen.
tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kemudian ketika hidrogen atau oksigen diberi tekanan yang besar, maka hidrogen akan mengkristal dan oksigen akan mencair, sehingga berubahlah dia dari tak terlihat menjadi terlihat. Begitu pula dengan zahir dan batin, di mana zahir itu bisa kita lihat dan batin itu tidak. Terkait wujud Allah yang maha zahir adalah semua benda-benda baik di bumi dan di langit ciptaannya adalah bagian dari eksistensi maha zahirnya Allah. Kemudian maha batinnya tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya melalui entitas ketuhanan, melalui jiwa dan kolbu kita. Jadi wujud Allah itu dalam waktu yang bersamaan adalah maha zahir dan maha batin. Maha dalam bahasa kita adalah teramat sangat atau saking, di mana saking kelihatannya maka Allah itu menjadi tidak terlihat. Analoginya seperti ini: benda yang terlalu dekat atau menempel di mata kita, maka benda tersebut menjadi seperti tidak terlihat. Begitu juga terlalu jauh. Itu bukan berarti benda itu yang menghilang, tapi hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan mata kita. Tidak terlihatnya zahir Allah itu karena keterbatasan mata zahir kita, terlebih-lebih lagi keterbatasan mata hati atau basirah kita. Semua ciptaan Allah yang bersifat zahir adalah mengandung hikmah dan pelajaran, tapi tidak semua mata, hati, atau basirah manusia bisa melihat hikmah itu. Jadi sebetulnya wujud Allah yang maha zahir dan maha batin itu pada hakikatnya jelas, hanya saja level keyakinan kita masih sangat rendah terhadap informasi dari ayat Al-Quran yang menjelaskan perkara itu, yaitu di mana di waktu yang bersamaan Allah maha zahir dan maha batin. Karena pengertian maha zahirnya Allah itu tidak terlepas dari maha batinnya. Untuk menyaksikan eksistensi Allah dalam hakikat zahir dan batin tidak cukup hanya dengan mata zahir saja, tetapi lebih dibutuhkan lagi mata hati atau basirah yang jernih, dan ini hanya bisa dicapai dengan senantiasa membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs, dan yang pastinya adalah senantiasa selalu berusaha mendekat kepada Allah sedekat mungkin. Terkait kezahiran Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir saja. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Surah Al-An'am ayat 103. Dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan bahwa dia Allah tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata, dan pada kalimat selanjutnya dikatakan Allah bisa melihat semua penglihatan itu. Itu maksudnya Allah bisa melihat apa-apa yang kita lihat. Dalam surat Ali Imran ayat 31 menjelaskan tentang hamba yang mendekat kepada Allah sehingga Allah mencintainya. Terkait kecintaan itu Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan tentang bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat sebab kecintaan Allah kepada kita, sehingga penglihatan kita adalah penglihatannya. Jika demikian, maka tidak ada lagi yang terhijab, dan pandangan kita termasuk juga wujud Allah itu sendiri. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa wujud yang kita lihat dalam artian hakikat dari maha zahir dan maha batinnya Allah. Dengan demikian kita terlepas dari golongan orang-orang yang buta mata hatinya.
Sahabat ulul albab sekalian, sebagai penutup dari kajian ini, kita mengutip satu ayat di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma' kulla syai'in afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jagat raya, yaitu langit dan bumi beserta semua benda-benda dan makhluk di dalamnya, adalah maha luas. Para ilmuwan terus melakukan eksplorasi, salah satunya mengenai berapa sih diameter jagat raya tersebut. Awalnya ada yang berpendapat diameter jagat raya ini 30 miliar tahun cahaya. Terus berkembang lagi eksplorasinya sehingga muncul lagi pendapat 40 miliar tahun cahaya, lalu 60 miliar tahun cahaya. Bahkan penelitian terakhir mengatakan lebih dari 100 miliar tahun cahaya. Jadi kalau 100 miliar tahun cahaya, kira-kira berapa kilometer itu? Namun sampai hari ini belum diketahui berapa pastinya diameter jagat raya ini. Jika hal ini kita pikirkan dengan penuh kekhusyukan, maka pastinya kita akan bertasbih, Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah salah satu bentuk konkretnya usaha manusia menyaksikan hakikat dari eksistensi Allah dalam entitas maha zahir dan maha batinnya melalui eksplorasi terhadap jagat raya semesta. Konkret usaha menyaksikan bentuk entitas dan eksistensi Allah tersebut terkait keyakinan pribadi manusia, terlepas sadar atau tidak sadar. Dulu awalnya alam semesta jagat raya ini tidak ada, lalu Allah ciptakan yang asalnya satu padu, kemudian dengan kekuatan maha dahsyat Allah pisahkan yang kita kenal dengan teori Big Bang. Lantaran ledakan maha dahsyat tersebut terbentuklah elemen-elemen penyusun alam semesta, yaitu ruang, materi, energi, waktu, dan informasi. Berangkat dari teori inilah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi Allah. Dalam redaksi kalimat tanya di mana Allah, pertanyaan ini muncul dalam diri manusia dikarenakan adanya teori mengenai ruang. Kemudian pertanyaan tentang wujud Allah muncul dikarenakan manusia mengenal teori materi, dan pertanyaan apa Allah itu karena adanya teori energi. Jadi kita runtut kembali ke awal bahwa kita, bumi, langit, dan benda-benda langit serta jagat raya ini semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah satu rahasia dari syahadat yang diikrarkan oleh umat Islam, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di jagat raya, bahkan jagat raya itu sendiri, sesungguhnya tidak ada. Hakikatnya yang ada hanya Allah semata-mata, karena Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Terkait dengan pertanyaan kapan dan bagaimana akan kita kaji pada episode ketiga ke depan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebetulnya semua redaksi pertanyaan tentang Allah muncul di dalam diri manusia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan adalah satu bukti betapa akal yang Allah ciptakan pada diri manusia merupakan bagian terpenting, di mana melalui akal itulah Allah mengirimkan sinyal-sinyal akan eksistensi dirinya kepada manusia dalam bentuk redaksioner pertanyaan akan eksistensinya. Kendati dalam penerjemahannya tidak akan pernah tepat, namun setidaknya dengan itu ikhtiar manusia mencari eksistensinya menjadi mungkin, bahkan bisa bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa memperhatikan semua ciptaan-ciptaannya dan memikirkannya, sebagaimana yang Allah firmankan juga, yaitu orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai golongan ulul albab. Sahabat ulul albab sekalian, jadi kesimpulan dari kajian tentang apa wujud Allah adalah dialah Allah yang maha zahir dan maha batin, di mana di waktu yang bersamaan Allah maha zahir dan maha batin. Untuk menyaksikan eksistensi akan maha zahir dan maha batinnya Allah,
tidak cukup hanya dengan mata zahir saja, tetapi juga butuh kejernihan mata batin atau basirah, karena pengertian maha zahir dan maha batin tidak terlepas dari maha batinnya. Hanya orang-orang dengan basirah yang jernih dimampukan untuk dapat menyaksikan eksistensi Allah itu, yaitu wujudnya. Selamat berbulan sekalian, saya cukupkan dulu sampai di sini kajian ini. Insya Allah kita akan lanjutkan progres dari kajian tentang eksistensi Allah ini pada episode ke depan, yang mana poin terpenting adalah kajian kita ini adalah bukti usaha kita dalam mengenal zat yang paling kita cintai melebihi dari apapun. Analoginya adalah sangat tidak logis jika ada yang menyatakan cinta kepada lawan jenisnya, tapi dia tidak mengenal siapa yang dia cintai itu. Mencintai Allah bukanlah khayalan, justru sebenar-benarnya cinta dan mencintai itu adalah hanya kepada Allah. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapat dari kajian ini, wabil khusus saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya ada mutlakan dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.